Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Terima kasih, selamat pagi untuk kita semua. Secara khusus Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah, kita sungguh datang kepada Tuhan di pagi ini. Kita mau beribadah di tengah kesibukan kita sepanjang minggu. Tuhan sudah menolong, Tuhan terus menopang, menjaga, memelihara kita dengan sempurna. Biarlah di pagi ini kita memberi diri kita masing-masing, keluarga kita untuk datang kepada Tuhan, bersekutu bersama dengan Tuhan. Kita masuk dalam foto dan salam. Mari kita angkat satu pujian. Terpuji nama Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan memberikan kita pada pagi hari ini, boleh bersekutu bersama di dalam ibadah ini. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah, mulai dari awal hingga akhir. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah kami, serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan keinginan. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, marilah kita tanam pikiran kepada Allah kita. Percayalah kepadanya, jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dicurahkan atas kalian. Amin. Nas pemimpin pada hari ini 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah diri dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara sekalian, bersama-sama dengan percaya di seluruh dunia, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, karena langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Magdalena Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam keadaan maut, pada hari yang
sebelahnya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, berdaya kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari masih ada sukacita? Saya percaya kita semua ada sukacita. Kita lanjutkan pujian kita dan bersukacita bersama dengan Tuhan. Mari kita katakan nyanyi glory, nyanyi glory. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Ya, kita angkat satu pujian, besarkan nama Tuhan.
Tuhan. Mari kita buka kitab kita buka di dalam Mazmur pasal 11. Mari kita bermazmur bagi nama Tuhan. Mazmur pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita membacanya berganti-gantian. Perikop dan ayat 1 saya dan ayat 2 dan seterusnya Bapak Ibu dan saya membaca berganti-gantian. Mazmur pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kalau sudah mendapatkan katakan amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana aku berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik menuntut dunia, mereka memasangkan tangannya kepada hari musuh, untuk memanah orang yang tulus hatinya mendapat. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam hatinya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga, matanya yang mengamati, sobat matanya yang memuji anak-anak manusia. Tuhan memuji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang dan belerang, angin yang menghanguskan, itulah isi dia. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Ya, Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia sebagai Allah yang hidup, sebagai Tuhan, sebagai Raja di atas segala raja, yang patut kita agungkan, yang patut kita muliakan namanya hari ini. Itu yang boleh kita buat, itu yang boleh kita kerjakan di hari Sabat Tuhan. Mari kita katakan,
kita berdoa. Tuhan yang kudus dan pengasih, kami bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau mengasihi kami dan menjadikan umat dan memimpin kami untuk menyembah dengan sukacita di hadapan-Mu. Engkau adalah Tuhan yang berjanji untuk berjumpa dengan seorang, mencari dan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kami percaya kepada firman Tuhan. Tuhan tolong berjumpa seorang demi seorang melalui firman-Mu. Roh Kudus, melalui kebenaran firman Allah, tolonglah kami menyadari kekurangan kami dan hal-hal yang memalukan, dan memberi kami kasih karunia untuk menjadi orang yang dapat kembali kepada pertobatan. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyempurnakan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak dan Ibu, saudara sekalian. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Ya, saya dan keluarga saya juga sehat dan baik. Terima kasih. Doakannya. Mari kita merenungkan firman Tuhan dan membaca teks hari ini di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 14 sampai 19. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 14 sampai 19. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 14 sampai 19. Saya baca ayat 14. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abadi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka Tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia lihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, putarkanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka diputarkannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Amin. Nah, tema hari ini adalah menghantarkan Allah. Menghantarkan Allah. Dunia saat ini sekarang berjuang dengan virus corona 19. Melalui virus corona 19 yang menyebar seluruh dunia, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan lebih dalam mengenai tentang kelakuan manusia dan kemurahan Allah yang agung dan mulia. Ini adalah peristiwa yang dapat melihat siapa kita, dan mari kita pikirkan apa yang harus kita lakukan. Juga bagaimana agar kita tetap dapat melihat Allah dan respons kita untuk tetap dapat memegang tangan Tuhan di tengah-tengah situasi seperti ini. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 sampai pasal 7, kita melihat bagaimana Elisa yang secara aktif membantu Raja Israel untuk berperang melawan bangsa Israel. Di dalam pasal 6 ayat 8 sampai 13, Raja Aram sedang berperang melawan Israel untuk menangkap Raja Israel. Raja Aram memerintahkannya untuk menyerang ke arah Israel. Namun abadi Allah Elisa sudah tahu semua rencana Raja Aram. Kemudian Elisa memberitahu rencana Raja Aram kepada Raja
Israel. Kita ayat pasal 6 ayat 14 sampai 23 lalu mengarut hati raja Aram tentang hal itu. Maka dikirimnya ke Hutam serta kereta dan tentara yang besar supaya menangkap Elisa. Kemudian sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung di kota. Ketika pelayan abadi Allah bangun pagi-pagi, mereka keluar, maka melihat suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu dia berkata kepadanya, pelayannya, kepada Elisa, celaka Tuhanku. Apakah yang akan kita perbuat? Dan Elisa jawaban yang terkenal di dalam kejadian ini, jangan takut. Yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Lalu Elisa berdoa, Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya dia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga dia melihat. Ia dapat melihat bumi itu penuh dengan kuda dan kereta bola api sekeliling Elisa. Ketika tentara-tentara Aram itu turun mendatangi Elisa, Elisa berdoa lagi kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka Tuhan membutakan mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Setelah itu Elisa mengantarkannya tentara-tentara Aram yang buta ke Samaria. Raja Israel kita membunuh tentara Aram sesuai dikatakan Elisa. Kemudian disediakannya bagi mereka jaman yang besar. Maka mereka makan dan minum. Sesudah itu dibiarkannya mereka pulang kepada Tuhan mereka. Tetapi di dalam pasal 6 ayat 24 sampai 33 sesudah peristiwa itu kota Samaria dikepung oleh bangsa Aram. Kota Samaria mengalami isolasi sampai pasokan makanan berkurang. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria sehingga mereka mengepungi. Pengepungan berlanjut untuk waktunya lama. Jadi harga telah meningkat tinggi sekali. Suatu hari ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja. Raja Israel bertanya kepadanya, ada apa? Tua ibu memakan daging anaknya. Di dalam peristiwa isolasi ini ada tua ibu yang memakan anaknya sendiri, sehingga membuat raja mengenakan pakaiannya. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang memilukan, sedih sekali. Dan bisa kita bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Seperti kejadian ini, kita melihat konteks zaman sekarang, yaitu di tengah-tengah situasi wabah virus COVID-19 yang mengharuskan sebagai besar populasi dunia melakukan isolasi dan banyak kota melakukan karantina wilayah dan bahkan lockdown. Seluruh dunia sekarang dalam kekacauan dengan batu, demam, kematian. Sesungguhnya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Apa yang kita dapat belajar dari cerita ini dan bagaimana respons kita? Meskipun kita sadar bahwa kasus isolasi Israel adalah karena dikepung tentara Aram, dan yang kita hadapi adalah virus COVID-19. Tetapi kita sadar sebagai orang Protestan, Reform,
sesuatu yang terjadi dari kacamataan dan kedaulatan. Dan kita dapat merendahkan hati untuk sama-sama belajar melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui peristiwa ini. Ketika terjadi peristiwa, dua orang itu memakan daging anaknya sendiri. Raja Israel berkata bahwa sesungguhnya mana ini dari Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Di dalam pasal 6:33. Raja Israel memarahi kepada Allah. Jadi berketia berusaha untuk membunuh Elisa pada saat itu. Apa yang dapat kita pelajari dari Elisa? Di tengah-tengah kekacauannya, kita heran melihat Elisa di sini hanya duduk, sedangkan raja menjadi pusat. Kita melihat bagaimana Elisa bapa bagi Israel dan juga bapa bagi Raja Israel yang terus mendoakan dan memberikan firman Tuhan kepada Israel yang sangat membutuhkan. Seperti dalam peristiwa sebelumnya, Elisa selalu memberikan bimbingan, nasihat dan strategi kepada Raja Israel. Tetapi di dalam kasus ini, Elisa duduk diam dengan tua-tua, tidak gelisah. Kita harus belajar agar kita menjadi tenang agar dapat berdoa. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat doa. Selain berdoa, Elisa berjaga-jaga ketika seruan raja. Si pembunuh itu datang supaya ditahan dan jangan masuk. Lain kali dengan peristiwa tentara Aram yang bisa dibentakkan dengan doa. Di sini Elisa tindakan untuk bertahan. Sesudah itu Elisa memberikan firman Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan pertolongannya besok di dalam pasal 7. Justru 4 orang kusta yang berada di luar pintu gerbang yang mendapatkan anugerah dari Tuhan terlebih dahulu. Sedangkan perwira yang menjadi ajudan raja itu menemukan firman Tuhan dan binasa. Kita melihat bahwa kita tidak bisa menemukan firman Tuhan dan kita perlu memohon agar Tuhan memberikan kekuatan bagi kita melewati kesulitan, menantikan sampai waktunya Tuhan tiba. Meskipun bagi kita terlihat delay, bahkan ada peristiwa ibu memakan anak sendiri. Yang sesungguhnya harus kita menyadari bahwa itu adalah bentuk dari keberbosaan manusia dan bangsa-bangsa. Sebab tidak ada seorang pun dan satu bangsa pun yang benar di mata Tuhan. Dan ketika waktunya Tuhan tiba, Dia dapat membuat sesuatu yang tidak pernah terpikirkan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak perlu sampai membuka tingkat-tingkat lain. Dan jalan keluar sudah disediakan oleh Tuhan. Kejahatan, kesetiaan, peristiwa makan anak, bahkan kesuruhan Tuhan izinkan terjadi selama isolasi, karantina, dan lockdown di Samaria. Tetapi di sini kita belajar melihat betapa rapuhnya manusia yang membawa kita untuk belajar
bergantung kepada Tuhan dan menantikan waktunya. Pada saat titik kegelapan itu paling dekat, cahaya itu bersinar paling terang. Jam-jam yang paling gelap itu adalah saat tepat sebelum fajar mengisi. Pertolongan Tuhan menjadi suatu lakukan kemurahan yang begitu agung dan mulia. Orang-orang bisa makan, harga barang normal, orang terhibur, kembali sehat dan bersyukur kepada Tuhan. Sungguh yang menyertai Israel, yang menyertai Elisa, yang menyertai kita semua itu hidup. Dan Tuhan mengirimkan tentaranya yang baik. Tuhan ingin kita berharap, kita bergantung kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengirimkan malaikat dengan putan hal terfunas ketika mendatangi wabah virus corona-19, Tuhan juga akan memberikan jalan keluar atas segala kesulitan yang ada. Amin. Tetapi bagaimana kita dapat melihat Allah? Harus lakukan dan respons di tengah-tengah situasi seperti ini. Elisa tetap tenang dan berdoa meskipun ada rusuh, peristiwa makan daging ayam, isolasi dan lockdown. Elisa menunggu, mengandalkan Tuhan. Mara bahaya bisa datang kapanpun dan dalam bentuk apapun. Tak terkecuali kali ketika pandemi virus corona-19 melanda dunia. Di tengah ketidaktiadaan obat maupun vaksin yang secara khusus mampu menyembuhkan dan menghalau corona-19, setidaknya untuk saat ini berpaling kepada Tuhan menjadi pilihan. Allah berdaulat atas virus corona-19. Amin. Mengatakan bahwa Allah Maha mengatur, berarti Ia berdaulat. Kedaulatannya berarti bahwa Allah dapat mewujudkan. Dan kenyataannya Ia mewujudkan. Semua yang telah diputuskan akan Ia mewujudkan. Kedaulatan yang menderita atas penyakit adalah juga kedaulatan yang menopang dalam masa kehilangan. Bukan suatu yang manis bila kita menganggap iblis penyakit takdir atau kemungkinan sebagai penuntut hidup. Itu bukan kabar baik. Dan Allah menetapkan, Allah mengaturnya demikian. Allah mengakhiri. Tidak ada sebagian pun darinya berada di luar kendali. Kedaulatan yang mencabut nyawa adalah juga kedaulatan yang menaklukkan maut dan membawa orang-orang yang percaya ke surga dan kepada Kristus. Hidup dan mati ada di tangan Allah. Jika Allah menghendaki, kita akan hidup. Jika tidak, kita tidak akan hidup. Tidak ada manusia yang dapat menghibur jiwa kita di dalam pandemi ini seperti Allah. Penghiburan Allah tidak tergoncangkan. Itulah penghiburan dari batu karang kita yang kokoh di
lakukan. Dan kita harus berdoa untuk mengampunkan, penghibur, dan perlindungan. Tuhan dipanjatkan dengan harap. Pertolongan Tuhan datang kepada umatnya. Dan juga Tuhan membantu menenangkan hati dan mengikis kecemasan. Saat ini kita berjuang dengan virus COVID-19. Kita harus berdoa seperti ini. Yang pertama, mohon pengampunan atas dosa dan kesalahan pribadi, keluarga, gereja, dan negara maupun secara umum. Yang kedua, permohonan agar Tuhan menjauhkan dari mara bahaya dampak penyebaran virus, serta memberikan hikmat untuk mengatasi masalah ini. Saya berharap kita belajar dari hamba Allah Elisa yang diurapi roh Tuhan 2 kali. Mari kita mengatasi situasi yang sulit ini dengan doa dan mengandalkan Allah. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surga yang Maha Kuasa, terima kasih atas kasih karunia-Mu karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ampunilah kami akan segala dosa, pelanggaran kami terhadap-Mu dan sesama serta lingkungan. Allah yang Maha Kuasa, kami datang dalam kesadaran akan kelemahan dan ketidakberdayaan kami di hadapan. Kami tidak mampu mengusir dan membasmi virus COVID-19 ini tanpa campur tangan. Lakukanlah dengan segera, ya Tuhan, pekerjaan yang adil dan penuh belas kasihan. Belas kasihan telah Engkau tetapkan akan Engkau lakukan. Janganlah berlama-lama dalam penghakiman. Janganlah menunda belas kasihan. Ingatlah orang-orang yang miskin. Ya Tuhan, menurut belas kasihan. Janganlah melupakan umat yang tertindas. Karuniakanlah pemulihan. Karuniakanlah kesembuhan. Kami berdoa, lepaskanlah kami dari malapetaka dan sukacita. Engkau pelindung terbaik dalam kehidupan kami. Lindungilah para dokter, perawat, mereka yang membantu merawat yang sedang sakit. Roh Kudus, bantulah kami hanya melihat dan mengandalkan Tuhan dalam masa sulit dan susah. Kami berdoa dalam nama Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dulu, mari kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian besarkan nama Tuhan. Terima
Kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini karena pemeliharaan Tuhan, pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan kepada kami semua sempurna sehingga kami hari ini boleh datang kepadamu, mengucap syukur, beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan juga untuk napas hidup ini, untuk semua apa yang Tuhan percayakan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Juga kami bersyukur untuk persembahan yang kami sudah boleh kumpulkan, kiranya persembahan ini menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Juga terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Song. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pendeta Song bersama keluarganya, bersama apapun yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, maka saat ini kami mau berdoa bersama hamba-hamba-Mu, bersama jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Kami menyerahkan jemaat-Mu di dalam tangan kasih kuasa-Mu, baik jemaat yang ada di Korintus ini, baik juga yang ada di Sukacita Bantar Gebang Tuhan. Kau berkati semua jemaat-Mu, Tuhan menolong apapun yang menjadi pergumulan bagi jemaat-Mu saat ini. Mungkin ada jemaat-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, biarlah dengan bilur-bilur Tuhan, dengan kuasa Tuhan, Tuhan melawat, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga teringat akan Pak Beni, pemilik gedung yang ada di Korintus ini Tuhan. Engkau Tuhan memberkati saat ini, dia sedang berbaring di rumah sakit. Tuhan kiranya tolong bagi Pak Beni ini, biarlah kiranya lawatan Tuhan, Tuhan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, melalui dokter, melalui obat, melalui apapun yang dimakan dan diminumnya, Pak Beni boleh mengalami penyembuhan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih kecil sampai yang sudah dewasa Tuhan. Engkau berkati di dalam kehidupannya Tuhan. Engkau Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kecerdasan, hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan menolong dalam setiap harinya, menolong dalam setiap waktunya, menolong dalam setiap langkahnya Tuhan. Supaya anak-anak kami ini sungguh berjalan di jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan, apapun yang menjadi cita-citanya, Tuhan pimpin, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Saat ini juga jikalau Tuhan ada jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu yang juga merindukan pekerjaan Tuhan, Engkau tolong Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Juga saat ini jikalau ada pemuda-pemudi yang juga merindukan teman hidup, kiranya Tuhan Engkau memberkati, memberikan yang terbaik yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga saat ini juga berdoa untuk semua pelayan yang ada Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tuhan, meskipun saat ini Tuhan pelayanan ini tidak berjalan, tetapi Tuhan kami melalui doa-doa kami ini Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang mengerjakan bagi setiap pelayanan-pelayanan yang ada Tuhan. Semua yang kami sudah tabur, semua yang kami sudah sampaikan, semua yang kami sudah doakan, kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan pertumbuhan dan mereka boleh berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk juga bangsa ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Berkati para pemimpin yang ada, presiden, wakil presiden, beserta jajarannya Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau tolong mereka semua, berikan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga di dalam memimpin bangsa ini, dengan keadaan seperti ini, mereka boleh memimpin dengan baik dan benar Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan keadaan bangsa ini Tuhan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Bapa. Aku percaya Tuhan, pimpinan-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu sempurna atas bangsa ini. Engkau tolong Bapa, apapun yang terjadi saat ini, aku percaya Tuhan, Engkau Tuhan melihat kami semua. Biarlah kami sungguh datang kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dalam keadaan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat akan misionaris-misionaris yang Tuhan Engkau utus berbagai bangsa, suku Tuhan. Berkati mereka Tuhan, Engkau tolong mereka, pimpin mereka Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan Tuhan, supaya apa yang menjadi misi Tuhan melalui hamba-hamba-Mu ini boleh terlaksana Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga saat ini berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang hari ini sudah melayani. Tuhan Yesus memberkati Tuhan. Tuhan menolong di dalam setiap hidupnya, setiap aktivitasnya, setiap apapun yang dilakukan. Tuhan Yesus memberkati. Maka saat ini Tuhan, doa kami tidak sempurna. Kami mau bersama-sama Tuhan menaikkan doa kami yang seperti Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, saat semua kita bangkit berdiri, kita mengakhiri persekutuan ibadah kita. Mari kita angkat satu pujian sepanjang jalan Tuhan pimpin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala yang baik dalam hidup kami. Tuhan, seluruh dunia menderita virus COVID-19. Tolong Tuhan, virus ini berhenti cepat dan bantulah membuat orangnya dengan cepat. Tolong agar Tuhan menjauhkan dari berbahaya dampak penularan virus COVID-19 serta memberikan hikmat untuk mengatasi masalah ini. Karuniakanlah pemulihan, karuniakanlah kesembuhan. Kami berdoa, lepaskanlah kami makhluk-makhluk ciptaan yang malang dan tak berdaya dari duka cita. Tuhan, berilah kami anugerah untuk mengandalkan iman dalam setiap kekuatan, dalam setiap keadaan, dalam kebaikan dan kekuatan kemahakuasaan. Roh Kudus, bimbinglah kami dalam langkah-langkah kehidupan kami dan bertanggung jawab atas hidup kami. Saudara sekalian, pulang dengan damai sejahtera Allah dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang demikian ini kiranya digenapi dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama